Hai, apa kabar? Perkenalkan saya Raka, di sini saya akan memberikan informasi tentang sejarah. Baik sejarah Indonesia, maupun sejarah dunia. Sebelumnya, jangan lupa siapkan alat tulis jika diperlukan. Salam kenal, dan selamat menonton. Coba kamu renungkan, apakah yang terjadi ketika tawuran anak-anak sekolah berlangsung? Bukankah seringkali mereka saling melempar batu? Batu adalah senjata yang paling awal digunakan umat manusia dalam mempertahankan hidupnya. Jadi, anak sekolah di zaman modern ini, zaman yang bahkan dikatakan era globalisasi ketika tiada lagi batas-batas yang menghambat hubungan kebudayaan, ternyata masih mempraktikkan tradisi manusia purba pada masa pra-aksara. Sama seperti manusia purba tidak mengenal tulisan dalam kebudayaannya. Periode kehidupan ini dikenal dengan zaman pra-aksara. Masa pra-aksara berlangsung sangat lama, jauh melebihi periode kehidupan manusia yang sudah mengenal tulisan. Oleh karena itu, untuk dapat memahami perkembangan kehidupan manusia pada zaman pra-aksara, kita perlu mengenali tahapan-tahapannya. Sebelum mengenali tahapan-tahapan atau pembabakan perkembangan kehidupan dan kebudayaan zaman pra-aksara, perlu kamu ketahui lebih dalam apa yang dimaksud zaman pra-aksara. Pra-aksara adalah istilah baru untuk menggantikan istilah prasejarah. Penggunaan istilah prasejarah untuk menggambarkan perkembangan kehidupan dan budaya manusia saat belum mengenal tulisan adalah kurang tepat. Pra berarti sebelum, dan sejarah adalah sejarah, sehingga prasejarah berarti sebelum ada sejarah. Ibarat sebelum ada sejarah berarti sebelum ada aktivitas kehidupan manusia. Dalam hal ini kenyataannya sekalipun belum mengenal tulisan, makhluk yang dinamakan manusia sudah memiliki sejarah, dan sudah menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, para ahli mempopulerkan istilah pra-aksara untuk menggantikan istilah prasejarah. Pra-aksara berasal dari dua kata, yakni pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Dengan demikian zaman pra-aksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Ada istilah yang mirip dengan istilah pra-aksara, yakni istilah nirleka. Nir berarti tanpa, dan leka berarti tulisan. Karena belum ada tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia adalah dengan melihat beberapa sisa peninggalan yang dapat kita temukan. Kapan waktu dimulainya zaman pra-aksara? Kapan zaman pra-aksara itu berakhir? Zaman pra-aksara dimulai, sudah tentu sejak manusia ada, itulah titik dimulainya masa pra-aksara. Zaman pra-aksara berakhir setelah manusianya mulai mengenal tulisan. Pertanyaan yang sulit untuk dijawab adalah, kapan tepatnya manusia itu mulai ada di bumi ini, sebagai pertanda dimulainya zaman pra-aksara? Sampai sekarang para ahli belum dapat secara pasti menunjuk waktu kapan mulai ada manusia di muka bumi ini. Untuk menjawab pertanyaan itu, kamu perlu memahami kronologi perjalanan kehidupan di permukaan bumi, yang rentang waktunya sangat panjang. Bumi yang kita huni sekarang diperkirakan mulai terjadi sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Bagaimana kalau kita ingin melakukan kajian tentang kehidupan zaman pra-aksara? Untuk menyelidiki zaman pra-aksara, para sejarawan harus menggunakan metode penelitian ilmu arkeologi, dan juga ilmu alam seperti geologi dan biologi. Ilmu arkeologi adalah bidang ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau jejak tinggalan fisik, seperti lempeng artefak, monumen, candi, dan sebagainya. Berikutnya, menggunakan ilmu geologi dan percabangannya, terutama yang berkenaan dengan pengkajian usia lapisan bumi, dan biologi berkenaan dengan kajian tentang ragam hayati atau biodiversitas makhluk hidup. Mengingat jauhnya jarak waktu masa pra-aksara dengan kita sekarang, maka tidak jarang orang mempersoalkan apa perlunya kita belajar tentang zaman pra-aksara yang sudah lama ditinggalkan oleh manusia modern. Tetapi pandangan seperti ini sungguh menyesatkan, sebab tentu ada hubungannya dengan kekinian kita. Beberapa di antaranya akan dikemukakan berikut ini. Data etnografi yang menggambarkan kehidupan masyarakat pra-aksara ternyata masih berlangsung sampai sekarang. Entah itu pola hunian, pola pertanian subsistensi, teknologi tradisional dan konsepsi kepercayaan tentang hubungan harmoni antara manusia dan alam, bahkan kebiasaan memelihara hewan, seperti anjing dan kucing di lingkungan manusia modern perkotaan.
Demikian pula, kebiasaan bertani merambah hutan dengan metode tebang lalu bakar atau slash and burn untuk memenuhi kebutuhan secukupnya, masih ada hingga kini. Namun, kebiasaan merambah hutan dan hidup berpindah-pindah pada masa lampau tidak menimbulkan malapetaka asap yang mengganggu penerbangan domestik. Teknologi manusia modernlah yang mampu melakukan perambahan hutan secara besar-besaran, entah itu untuk perkebunan atau pertambangan, dan permukiman real estate sehingga menimbulkan malapetaka seperti kabut asap dan kerusakan lingkungan. Arti penting dari pembelajaran tentang sejarah kehidupan zaman praaksara, pertama-tama, adalah kesadaran akan asal-usul manusia. Tumbuhan memiliki akar. Semakin tinggi tumbuhan itu, semakin dalam pula akarnya menghujam ke bumi, hingga tidak mudah tumbang dari terpaan angin badai, atau bencana alam lainnya. Demikian pula halnya dengan manusia. Semakin berbudaya seseorang atau kelompok masyarakat, semakin dalam pula kesadaran kolektifnya tentang asal-usul dan penghargaan terhadap tradisi. Jika tidak demikian, manusia yang melupakan budaya bangsanya, akan mudah terombang-ambing oleh terpaan budaya asing yang lebih kuat, sehingga dengan sendirinya akan kehilangan identitas diri. Jadi bangsa yang gampang meninggalkan tradisi nenek moyangnya akan mudah didikte oleh budaya dominan dari luar yang bukan miliknya. Kita bisa belajar banyak dari keberhasilan dan capaian prestasi terbaik dari pendahulu kita. Sebaliknya, kita juga belajar dari kegagalan mereka yang telah menimbulkan malapetaka bagi dirinya, atau bagi banyak orang. Untuk memetik pelajaran dari uraian ini, dapat kita katakan bahwa nilai terpenting dalam pembelajaran sejarah tentang zaman praaksara, dan sesudahnya ada dua, yaitu, sebagai inspirasi untuk pengembangan nalar kehidupan, dan sebagai peringatan. Selebihnya kecerdasan dan pikiran-pikiran kritislah yang akan menerangi kehidupan masa kini dan masa depan. Sekarang muncul pertanyaan, sejak kapan zaman praaksara berakhir? Sudah tentu zaman praaksara itu berakhir setelah kehidupan manusia mulai mengenal tulisan. Terkait dengan masa berakhirnya zaman praaksara masing-masing tempat akan berbeda. Penduduk di Kepulauan Indonesia baru memasuki masa aksara sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini jauh lebih terlambat bila dibandingkan di tempat lain, misalnya Mesir dan Mesopotamia yang sudah mengenal tulisan sejak sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Fakta-fakta masa aksara di Kepulauan Indonesia dihubungkan dengan temuan prasasti peninggalan kerajaan tua, seperti Kerajaan Kutai di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Di sini saya akan memberikan sedikit pertanyaan untuk melatih pengetahuan dalam pembelajaran kali ini. Tolong jawab dengan baik dan benar dalam waktu 30 menit ya. Jangan lupa siapkan alat tulis untuk menulis jawaban terbaik kalian. Let's go! 1. Mengapa istilah praaksara lebih tepat dibandingkan dengan istilah prasejarah untuk menggambarkan kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan? 2. Secara metodologis, bagaimana kita dapat mengetahui kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan? 3. Mesir mengakhiri zaman praaksara sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, tetapi di Indonesia baru abad ke-5 Masehi. Mengapa demikian? 4. Apa saja pelajaran yang dapat kita peroleh dari belajar kehidupan pada zaman praaksara? Itulah soal yang saya berikan. Selamat mengerjakan, dan jangan lupa tonton terus materi selanjutnya agar kalian lebih paham dalam mempelajari sejarah. Semoga materi kali ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kalian. Jika video materi kali ini bermanfaat, tolong beri saya like untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi materi selanjutnya. Apabila ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Semangat belajar terus!